Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Luqman ayat 15, dan kita membahas tajwid yang ada di dalam ayat ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Sampai di sini. Apabila kita tidak kuat, kita bisa berhenti di ilm ini sebelum huruf fa ya. Ini bagus. Kemudian kita kalau mau mengulangi dari ma laisa laka, itu boleh dari sini. Atau misalnya kita kuat dari awal sampai fala tuti'huma, ini juga bagus. Kemudian kita ulangi dari fala tuti'huma. Kita coba sampai fala tuti'huma ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Hampir tidak kuat, tapi itu adalah pilihannya ya. Bisa kita berhenti di ilm atau berhenti di fala tuti'huma. Baiklah, kita mulai dari sini. Wa in jahadaka, ada nun mati bertemu jim, disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, suara nunnya itu disamarkan, yaitu ketika kita membaca nun mati kita bersiap membaca jim. Wa in, jadi bukan suaranya itu menjadi n, wa in ja, tapi wa in samarkan. Itu namanya ikhfa dan kita panjangkan membacanya. Kita tahan. Wa in jahadaka adaan. Ada layar kecil di sini. Ini tanda dari mad jaiz munfasil ya, dimana di sini adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini adalah alif tulisannya, tapi ini adalah hakikatnya yaitu hamzah. Bertemu dengan hamzah di lain kata atau lain kalimat. Ala sendiri, an sendiri, makanya disebut munfasil. Munfasil artinya lain kata atau lain kalimat. Jaiz artinya boleh, kita boleh membaca satu alif atau dua alif di mad jaiz munfasil ini. An tusyrika bi, ini sama dengan yang tadi, yaitu yang warna merah ini. Ini ada merah, ada tiga, yaitu ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan ta. Berapa jumlah huruf ikhfa hakiki? Yaitu 15 huruf. Kemudian di sini ada merah lagi, tanwin bertemu dengan fa, yaitu ikhfa hakiki juga. Ini bentukannya bukan ang ya. Ilmu, sekali lagi kalau membaca ikhfa itu ketika kita membaca tanwin atau nun mati, kita bersiap ya, mulut kita, lisan kita itu bersiap membaca huruf berikutnya. Dimana di sini huruf fa, maka kita bersiap dengan membaca huruf fa. Ilmu fala tuti'huma, berarti di sini ya. Maka kita mengulanginya dari fala, dari fa ya. Ini bagus. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita berhenti di sini. Apabila kita berhenti maka tidak perlu mengulangi, meskipun ini adalah tanda waqaf. Shalla, yaitu al-waslu aula, wasol itu lebih utama. Artinya kalau kita meneruskan ayat ini lebih baik. Tapi apabila kita tidak kuat nafas, kita berhenti di sini, itu tidak mengapa, tidak apa-apa, tanpa harus mengulangi lagi.
Begitu makna dari wakof, tanda wakof short lam ini ya, yaitu lebih baik terus, tapi apabila berhenti itu tidak perlu mengulangi. Jadi langsung misalnya berhenti ma'rufah, kita langsung ke wawu, wattabi' gitu. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu kata tuti'huma, di sini ada huruf ta dan to, ini silakan dibedakan. Tuti'huma tu biasa, kemudian to-nya ini agak ke atas atau isti'la. Tuti'huma ada rongga atas ke langit-langit, to itu ya, to. Tuti'huma makhrajnya hampir sama, tapi to ini lebih sulit daripada ta, yaitu lidah kita itu agak ke langit-langitnya. Ini namanya huruf isti'la ya. Kemudian fid dunya, dan nun mati bertemu dengan ya, ini seharusnya yaitu idgham bi gunnah, akan tetapi karena terdapat dalam satu kalimat atau satu kata, maka tidak dibaca idgham bi gunnah meskipun hurufnya ini huruf ya. Ini dibaca idhar wajib, artinya idhar yaitu nunnya harus jelas dan tidak berdengung, tidak ditasdidkan ke ya. Duya bukan, tapi dunya biasa ya. Fid dunya ma'rufa. Apabila kita berhenti di sini, maka kita menggunakan hukum bacaan mad iwad, yaitu iwad artinya ganti, maksudnya adalah tanwin ini sudah diganti menjadi mad. Oleh karena itu membacanya bukan ma'rufan tapi ma'rufa, dikurangi satu, tanwin ini diganti dengan mad atau panjangnya satu alif. Apabila kita meneruskan tidak berhenti ma'rufau wattabi', maka ini bacaannya adalah idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan wawu ya. Jadi tasydid ini berfungsi kalau kita wasol, kalau tidak wasol maka tasydid ini tidak ada. Jadi ini bukan tasydid yang asli, tapi tasydid bentukan atau cara membaca idgham bi gunnah. Lain dengan tasydid yang di sini. Ini memang asli ada tasydidnya. Wattabi' sabila man anaba ilai. Yang perlu kita perhatikan di kalimat selanjutnya ini yaitu ketika kita wakofnya itu ada tasydid, maka kita tabrakkan ke huruf ya. Tidak biasa saja seperti sukun ya. Kalau sukun begini membacanya, ilai, tapi kalau tasydid lebih ditekan, ilai, anaba ilai. Jadi lebih ditekan ke huruf ya. Itu bedanya apabila bersukun atau tasydid. Sekali lagi, kalau sukun itu ilai biasa ya, kalau tasydid ditekan ilai. Kemudian ana di sini ini tetap panjang karena ana bukan ana yang dimaksud yang pendek itu yang artinya saya. Ini adalah anaba, ini satu kesatuan anaba, bukan ana saja. Oleh karena itu ana di sini tetap panjang. Wattabi' sabila man anaba ilai. Jadi ditekan ya-nya ini cara membacanya. Kemudian wakofnya ini disebut wakof jaiz atau jim ya. Ini boleh berhenti, boleh terus ya. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada guna musyaddadah, mim yang bertasydid ini didengungkan, kemudian marji'ukum, roknya ditebalkan, tafkhim namanya. Kemudian mim mati bertemu dengan fa, ini izhar syafawi, tidak perlu dengung. Ketika membaca kum fa unabbi'ukum ini tidak berdengung mimnya. Fa unabbi'ukum, nah ini yang berdengung yaitu mim bertemu dengan ba, disebut ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, nampakkan ikhfa itu samar, maksudnya adalah ketika kita membaca mim kita bersiap membaca ba, itu samar. Ini memang tidak ketara samarnya karena mim dan ba ini makhrajnya itu hampir sama, yaitu sama ada di bibir, oleh karena itu tidak ketara samarnya, padahal ini samar.
Jadi artinya samar itu dalam ikhfa yaitu membaca mim mati. Ketika membaca mim mati kita bersiap membaca ba. Itu artinya ikhfa. Syafawi artinya bibir karena mim itu makhrajnya di bibir. Fa unabbiukum, dengungkan, panjangkan ya. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nun mati bertemu dengan ta, ini adalah ikhfa hakiki. Mim bertemu ta, idhar syafawi. Kemudian yang terakhir disebut mat apa? Kalau yang terakhir seperti ini mat arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun. Dimana nun ini disukun. Ada mat tabi'i ta'lu ya, lu sukun waw, sebelumnya ada doma, ini mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun maka menjadi mat arid lisukun. Panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Baiklah kita baca dari depan dulu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita ulangi dari fala. Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. 1 alif saja ini. Wattabi' sabila man anaba ilai. Tasdidnya ditekan, ya-nya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita disertai dengan pembahasan tajwid di surah Luqman ayat 15. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.